Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Untuk itu, anak-anak berdiri dulu. Kita nyanyi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan duduk. Udah. Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Dinda, Ya, Bu, saya. Winda, Saya, Bu. Maria, Hadir, Bu. Eva, hadir Bu. Ada yang nggak hadir? Ada. Hadir. Itu nama? Hiburan. Mantul. Iya. Untuk itu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pengertian teks pidato. Sekarang kita belajar tentang struktur pidato. Ada yang masih ingat pidato itu apa? Pidato itu baca. Iya, nanti kita ulang lagi ya. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks pidato, mengidentifikasi struktur pidato yang berupa pembuka, isi, penutup, dan menyebutkan fungsi setiap bagian. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun teks pidato yang koheren, logis, dan efektif dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat, serta memperhatikan unsur persuasif dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir, peserta didik dapat menyampaikan pidato di depan umum dengan suara yang jelas, intonasi yang tepat, serta gestur tubuh yang mendukung, sehingga pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan meyakinkan kepada pendengar. Nah, ini alur tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur teks pidato. Nanti akan Ibu kasih contoh teks pidato, kalian identifikasi dari bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks pidato sederhana dengan struktur yang benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyampaikan pidato di depan. Jadinya kita tepuk wow ya, biar semangat semuanya. Ayo kita berdiri. Ya, Bu. Tepuk wow, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Puas dengan percaya diri. Nah, ini ada gambar. Di sini apa yang dilakukan siswa tersebut? Pidato. Ya benar. Nah, pidato itu merupakan salah satu bentuk kita untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat umum atau kepada teman kalian. Nah, di sini kita sudah mulai masuk di struktur pidato. Coba dibacakan, Dinda, bagian pembuka. Dari struktur pidato, pembuka. Struktur utama dari pidato adalah pembuka yang terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 salam, pembuka, yang kedua ucapan penghormatan, yang ketiga ucapan syukur, dan 4 pengantar ke topik utama. Nah, dari pembuka itu terdiri dari 4 bagian penting ya. Yang pertama ada salam pembuka, seperti ucapan halo untuk umat yang beragama Islam itu assalamualaikum, salam, dan atau selamat pagi dan lainnya. Dan yang kedua ucapan penghormatan yang yang dihormati, yang hadir di
menjadi perwakilan untuk menyampaikan pidato. Nah itu ntar ucapan penghormatannya itu untuk tamu undangan seperti kepala sekolah dan tamu undangan lainnya. Terus yang ketiga ucapan syukur dan yang terakhir mengantar ke topik utama. Untuk bagian isi, di sini merupakan bagian penting dalam sebuah teks pidato. Tanpa adanya isi, kita sebagai pendengar tidak akan tahu apa sih tujuan pidato itu. Nah, itu jadi berpidato akan menyampaikan pesan, tujuan serta pesan yang akan disampaikan ke pendengar. Yang terakhir coba dibacakan Eva penutup bagian pidato. Yang terakhir itu penutup bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Permintaan maaf bila terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal dan salah penutup. Jadi penutup itu apa? Kesimpulan dari hal yang disampaikan. Nah, untuk menyusun langkah-langkah penyusunan pidato itu ada sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Sebelum menyusun kerangka atau naskah pidato, penulis harus tahu terlebih dahulu temanya apa. Jadi agar bisa lebih terfokus kepada tema tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan setelah tema ditentukan. Hal ini penting karena tujuan pidato akan berpengaruh pada penggunaan gaya bahasa serta gaya pembawaan. Harus dibawakan secara tegas, lembut, atau yang lainnya. Ini terusannya ya. Yang ketiga, menentukan dan menulis poin penting. Jadi berpidato itu hanya menulis poin penting, nggak usah banyak-banyak, nggak kayak kita sedang merangkai cerita. Itu ya. Terus yang selanjutnya menyusun kerangka teks pidato. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Nah ini seperti yang Ibu tadi sampaikan kan di ATP alur tujuan pembelajaran kita akan mengidentifikasi dari bagian pembukaan, salam penghormatan, isi, dan penutup. Nah di sini coba kalian perhatikan contoh pidato yang Ibu sampaikan. Di bagian pertama, selamat pagi, siang, malam semuanya, itu merupakan bagian dari struktur teks pidato apa? Pembukaan. Ya. Nah itu merupakan salam ya, salam pembuka. Dan yang kedua, para hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Ingat di situ ada tertulis kata syukur. Iya, dan hormati. Berarti di situ sudah mencantumkan dua bagian struktur teks pidato yang berupa salam penghormatan dan ucapan syukur. Nah, dan selanjutnya bagian teks yang 14 itu coba dibacakan Maria. Selain menyambung tali silaturahmi, kita berkumpul di sini sekaligus akan membahas mengenal kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan harus kita rawat dan jaga. Dengan lingkungan yang bersih, suasana pun akan nyaman dan meningkatkan kualitas hidup kita bersama. Selain itu, bencana seperti banjir pun bisa terhindarkan. Nah, di sini dari kalimat ini ya, dari bagian sini sampai sini itu merupakan bagian struktur pidato apa? Isi. Ya benar, karena di sini sudah disampaikan poin pentingnya yaitu apa? Kebersihan Lingkungan. Nah, terus kesadaran membuang sampah itu merupakan bagian penting juga yang itu mengajak semua masyarakat untuk apa? Menjaga kebersihan. Nah, ini bagian terakhir ini apa? Penutup. Sekian pidato dari saya. Maaf jika banyak kekurangan kesalahan. Nah, itu yang sangat bagian dari pembukaan. Nah, yang seperti yang kita sampaikan bahwa bagian itu sudah ditambahkan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita baca itu atau tidak kita. Nah, ini ada contoh video pidato.
Ibu bagi dua kelompok ya. Kelompok 1 Dinda sama Dinda. Kelompok 2 Maria sama Eva. Baca. Jadi mulai ini dulu ya. Nah, setelah Ibu sampaikan materi dan tadi ada contoh teks pidato dan videonya juga. Di sini Ibu ada 2 gambar. Ini adalah gambar gamelan. Dan yang satu adalah batik parang. Di 2 gambar ini setiap gambar ini memiliki masing-masing filosofi dan pesan. Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD ini. Kelompok 1 Dinda sama Winda, dan kelompok 2 Maria dan Eva. Nah, untuk kelompok 1 itu Ibu akan kasih gambar ini. Nah, untuk kelompok 1 akan Ibu beri gambar ini. Nah, kalian bikin pidato berdasarkan gambar ini. Jadi temanya itu melestarikan batik Jogja. Dan yang kelompok 2 nanti bikin pidato berdasarkan yaitu berarti temanya apa? Pesona gamelan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Ini ya temanya ya. Ada yang kesulitan? Belum Bu, ya ada Bu. Dibaca ya langkah-langkahnya, kalian kerjain sesuai dengan struktur pidato. Sudah siap Bu. Sudah selesai? Ya. Nah, nanti perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pidato yang kalian buat. Yuk, kelompok 1. Ya Dinda. Perhatikan ya teman-teman yang lain. Ya Bu. Baik, di sini kami akan membuat hasil tulisan pidato kami, yaitu tentang melestarikan batik. Kayak gini gambarnya batik. Nih, terus isi pidatonya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat serta hidayah untuk kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari Batik Nasional adalah momen yang tepat untuk merayakan keindahan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Batik dengan coraknya adalah contoh nyata bagaimana budaya Indonesia menjadi sebuah ciri khas yang membedakan kita dari negara-negara lain. Sekian isi pidato singkat dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi udah belajar apa aja? Belajar pidato. Ya, struktur. Terus struktur habis itu membuat Teks pidato. habis praktek ya tadi ya. Ya. Tadi siapa yang praktek pidato? Saya, Mak. Winda. Saya sanggup banget. Bagus banget ya. Iya. Oke, nah dari pembelajaran yang sudah Ibu berikan, apakah ada yang merasa kurang atau tidak senang? Senang. Tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD dari Ibu. Nah, untuk mengasah pengetahuan teman kalian sampai mana?
Sudah. Yang lain? Sudah. Dari hasil evaluasi ini nanti Ibu nilai terlebih dahulu. Jika ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM, nanti kalian ranking ini dan akan Ibu kasih soal lanjutan. Dan untuk yang sudah memenuhi KKM, akan Ibu beri pengayaan untuk lanjut ke materi selanjutnya. Itu ya. Iya, Bu. Karena kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang teks deskripsi ya teman-teman. Iya, Ibu. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk ketua kelas, dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi lagu nasional. Ya. Apa ya? Yang pendek apa? Oke. Ya.